Perkenalkan, nama saya Friska Apriliana dengan NIM 46120084 dari kelas 1D Prodi D4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Ujung Pandang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan melakukan review hasil tontonan saya dari channel YouTube milik Pak Helmi dengan nama channel Helmi Yahya Bicara. Pada kesempatan itu, Pak Helmi melakukan wawancara atau ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu seorang mantan Menteri Perdagangan Indonesia sekaligus merupakan pengusaha, investor, musisi, dan juga merupakan teman dari Pak Helmi Yahya sendiri, yaitu Pak Gita Wirjawan. Di mana video tersebut berdurasi selama 56 menit 16 detik. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan hasil dari tontonan saya. Baik, pada poin pertama, Pak Helmi di sini menanyakan kepada Pak Gita bahwa kegiatan apa yang sering dilakukan, dan Pak Gita sering melakukan kegiatan berolahraga seperti berenang yang dilakukan pada setiap hari, ditambah jogging pada waktu weekend dan juga golf. Kemudian mereka membahas lebih mendalam tentang golf, bahwa Pak Gita pernah mempromosikan golfer muda, salah satunya yaitu Rory Hip yang pernah menjadi nomor 6 amatir dunia pada waktu sekolah di USA. Awal mula Pak Gita bermain golf itu pada umur 9 tahun, dan kemudian mulai membina, mensponsori talent-talent muda pemain golf di Indonesia itu sekitaran tahun 2005 sampai tahun 2008. Jika ditanyakan tentang pemain golf Indonesia dengan pemain golf dunia, pemain golf Indonesia itu masih berada di bawah dibanding dengan negara-negara lain. Contohnya saja yaitu negara Korea. Jika kita ingin melihat perbedaannya, yaitu bisa kita lihat dari yang pertama, porsi latihannya, di mana porsi latihan di Indonesia bisa sampai 7 jam, namun di Korea itu bisa sampai 11 sampai 12 jam, dan juga adanya bimbingan orang tua, coach, guru, dan korporat. Dan korporat di Korea itu simbiosisnya sangat terlihat, saling mendorong untuk membantu kaderisasi baik itu wanita, laki-laki, baik dari kecil hingga dia pro. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa pengaruh orang tua itu sangat penting. Dan juga apabila ditanyakan apakah Indonesia masih punya harapan dalam bermain golf di dunia dan menjadi juara dunia, ya masih. Poin kedua membahas tentang ekonomi dunia dan investasi dunia akibat pandemi COVID. Seperti yang kita tahu bahwa pandemi COVID ini tidak terjadi atau berdampak pada satu negara saja, tapi di seluruh dunia pasti terkena dampak dari pandemi COVID ini. Seperti pendapatan berkurang, produktivitas berkurang. Namun negara-negara maju yang memiliki percetakan uang sangat bisa terlihat masih bisa menopang daya belinya dibanding dengan negara-negara lain, khususnya negara berkembang. Contohnya saja Indonesia, hampir pasti terjadi kelumpuhan di beberapa sektornya. Pembahasan selanjutnya yaitu mereka membahas dari 10 negara ASEAN yang melakukan recover secara cepat, yaitu siapa. Dan menurut Pak Gita ada 3 negara, yaitu ada Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Mengapa hal demikian? Karena basis konsumsi dari ketiga negara tersebut masih kuat, dan BLT bansosnya sudah mulai berjalan, baik itu di Indonesia maupun Vietnam dan juga Filipina. Namun bedanya Vietnam mereka canggih dan piawai dalam menarik investasi dari luar, seperti mereka mendapatkan investasi dari Cina dan juga Amerika. Dan negara yang paling menderita akibat pandemi COVID ini menurut Pak Gita yaitu negara Singapura. Dan sektor yang diprioritaskan untuk melakukan recover ada 4, yaitu yang pertama sektor pariwisata, yang kedua yaitu pengolahan dan pabrik, yang ketiga konstruksi, dan yang keempat yaitu dagangan eceran.
Poin selanjutnya, Pak Helmi dan Pak Yahya menceritakan kisah hidupnya waktu hidup di Amerika. Seperti Pak Helmi menceritakan bahwa dia pernah menjadi penerjemah, penulis, dan juga tentor pada waktu tinggal di Amerika. Dan Pak Gita menceritakan waktu dia kuliah, dia belajar sambil bekerja. Dia bekerja sebagai waitress, pencuci piring, dan pemain piano. Hal yang tidak bisa dilupa dari Pak Gita yaitu sifat kemandiriannya karena menempuh pendidikan jauh dari orang tuanya. Mungkin itu saja poin-poin dari review hasil nonton saya. Dari video wawancara tersebut saya mendapat banyak inspirasi dan juga motivasi sebagai generasi muda, dan video ini sangat bermanfaat dan saya sangat menyarankan Anda untuk menonton video ini. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.